pagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman semuanya saling bertegur sapa terlebih dahulu. Halo semuanya. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doanya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan BKP atau bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah suatu kegiatan di mana sekelompok yang biasanya itu siswa seperti teman-teman yang ada di sini berkumpul bersama dengan seorang guru BK yaitu saya yang sebagai PK atau konselor untuk mengobrol dan saling berbagi cerita, pikiran atau masalah yang teman-teman sekalian hadapi. Nah, tujuannya itu agar membantu peserta lebih mengenal dan mengenal diri sendiri, belajar menyelesaikan masalah, meningkatkan percaya diri, dan saling mendukung satu sama lain. Nah, adapun topik pada pagi hari ini yaitu mengenai tidak energi bekerja atau kita biasanya menyebutnya tidak semangat bekerja. Menurut teman-teman apa sih faktor penyebab dari tidak energi bekerja ini? Untuk aku sih boleh. Jadi menurut saya kita tidak semangat bekerja karena mungkin beban kerja yang berlebihan, terus istirahat kita yang kurang cukup, lalu kurangnya motivasi atau mungkin kita lagi ada masalah pribadi, jadi kita tuh nggak semangat atau nggak mood untuk bekerja. Oke, baik, terima kasih pada Kak Husna. Mungkin faktor penyebabnya ini juga dialami nih sama teman-teman yang lain. Nah, setelah kita membahas faktor penyebabnya, pasti kita harus mengetahui nih dampaknya apa sih sebenarnya. Di sini saya meminta teman-teman untuk menyampaikan menurut teman-teman apa sih dampak dari tidak energi bekerja ini. Untuk Kak Stefani boleh. Kalau menurut saya dampak yang saya itu kayak tubuh lemah, mudah sakit, sering pusing, dan juga itu lebih kena ke mental ya. Apalagi jadi mudah marah, stres, kehilangan motivasi gara-garanya karena faktor itulah. Terus juga karena kena mental itu juga kena kepada nanti sosial ya, kayak hubungan dengan orang lain juga terganggu karena untuk emosi dan utang gitu. Terima kasih kepada Kak Stefani atas pendapatnya. Selanjutnya setelah kita mengetahui faktor penyebabnya, apa dampaknya, kita juga harus mengetahui nih cara menanggulanginya gimana atau solusinya. Untuk Kak Mariani boleh di. Kalau menurut saya solusi untuk menangani masalah tidak energi bekerja itu bisa dengan kita itu harus menjaga pola hidup yang sehat ya. Terus juga kita harus bisa membagi waktu bekerja dan juga untuk istirahat. Jadi kita tidak boleh memforsir diri kita untuk terus-terusan bekerja, harus ada istirahatnya juga. Kita juga bisa mencari motivasi dan tujuan kerja kita yang jelas supaya kita lebih semangat lagi untuk bekerja. Terus kita juga harus bisa manajemen stres kita nggak boleh terus-terusan stres karena itu akan berakibat kita malas bekerja, tidak semangat. Terus kita juga bisa dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membawa hubungan dengan teman-teman agar lingkungan kerja kita itu merasa nyaman dan aman. Baik, terima kasih kepada Kak Mariani. Setelah kita membahas nih faktor penyebabnya, dampak dan solusinya, saya berharap teman-teman bisa melakukan di dunia nyata, di dunia pekerjaan teman-teman untuk melakukan solusi yang sudah diberikan oleh Kak Mariani tadi. Selanjutnya saya meminta teman-teman untuk mengatakan komitmen kepada diri sendiri yang mungkin Kak Jasmine boleh. Mungkin saya akan bertanggung jawab mungkin saya akan berusaha menjaga semangat dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih kepada Kak Jasmine. Setelah itu saya meminta teman-teman melakukan refleksi diri dengan DBMB 3 yang mungkin Kak Husna boleh. Jadi setelah kita membahas masalah ini, jadi saya itu berpikir bahwa tidak semangat kerja itu akan menghambat aktivitas saya, pekerjaan saya, mungkin orang lain. Terus saya merasa saat semangat kita menurun, saya akan merasa lebih gampang bosan, lelah dan tertekan. Lalu mungkin tindakan yang akan saya berikan pada diri saya itu saya lebih memotivasi diri. Lalu saya juga bertanggung jawab menyelesaikan tugas dengan baik karena itu merupakan kewajiban saya. Nah, yang terakhir yaitu saya akan bersikap lebih positif, disiplin dan tetap menghargai kerjasama dalam tim. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Husna. Selanjutnya saya meminta teman-teman untuk menyampaikan pesan dan pesan apa setelah yang teman-teman dapatkan
kita membahas topik pada hari ini. Untuk Kak Mariani boleh? Menurut saya kesannya itu saya jadi mendapatkan pengetahuan yang baru ya. Saya juga mendapatkan solusi-solusi yang sudah dikatakan oleh teman-teman yang tadi. Terus kalau misalnya pesan, saya berpesan semoga kita semua itu bisa menerapkan komitmen yang sudah kita bilang tadi. Terus juga kita bisa menjaga pola hidup yang sehat. Kita juga bisa mengatur waktu antara kerja dan juga istirahat kita. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Mariani. Berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman karena sudah menyempatkan waktu untuk datang pada